Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasalah kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih bisa menikmati Ramadan sampai saat ini. Maka patutlah senantiasa untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diberikan kepada kita semua. Dan bila mana kita menghitung-hitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar kepada kita, maka tentunya nikmat tersebut tidak akan mampu untuk kita menghitungnya. Andai kata pepohonan menjadi sebuah pena untuk kita menulis nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, andai kata lautan menjadi sebuah tinta untuk menuliskan catatan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan lautan menjadi sebuah tinta dan hamparan bumi ini menjadi sebuah lembaran kertas untuk kita menulis nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya nikmat tersebut tidak akan mampu untuk kita menghitungnya. Maka patutlah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan ke haribian kita, junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana ibadah, mana maksiat. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak pernah tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala rencanakan untuk kehidupannya. Karena ketidaktahuannya inilah tak heran bila ketika peristiwa buruk menimpanya, kadang kita selalu meluapkan kekecewaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita mau melihat dari sejarah-sejarah nabi-nabi sebelumnya, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, itu sangat banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memperhatikan di surah Asy-Syura ayat 61, ini jelas ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk lari keluar dari Mesir, lalu apa yang terjadi? Dan ketika kedua kelompok ini sudah saling melihat, kalau Nabi Musa menoleh ke belakang, maka sudah melihat Fir'aun, dan bila Fir'aun melihat ke depan, sudah melihat Nabi Musa. Kemudian pengikutnya mengatakan, innal lamudrakun. Sebagian pengikut Nabi Musa mengatakan, kita akan tertangkap. Kita akan tertangkap. Kenapa? Di depan Laut Merah, di belakang pasukan Fir'aun. Maka logika main, pemikiran main, matematika main, maka akan tertangkap. Tapi Nabi Musa tidak demikian. Nabi Musa kemudian berkata, qala kalla, bukan begitu. Inna ma'iya rabbi syayahdin. Sesungguhnya Allah bersamaku dan Allah akan berikan petunjuk. Maka setelah Nabi Musa berkata demikian, barulah Allah wahyukan, an-nidrib bi'asakal bahra fanfalaqa. Pukulkanlah tongkatmu ke permukaan laut, maka laut pun akan terbelah. Ada dua sikap yang kontradiksi di sini. Ada dua sikap yang bertentangan di sini. Yang pertama, begitu melihat kondisi real di lapangan, langsung mengatakan kita akan tertangkap. Kenapa? Di depan Laut Merah, di belakang pasukan Fir'aun. Logika main, pemikiran main, maka akan tertangkap. Lalu Nabi Musa tidak demikian. Beliau lebih percaya janji dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau tidak menggunakan pemikirannya, tidak menggunakan matematikanya, tidak menggunakan logikanya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa lebih percaya kepada janji dari Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Orang nggak bisa seperti ini kalau dia tidak merasa bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengikut Nabi Musa adalah Bani Israel.
Dan Bani Israel adalah bangsa tercerdas pada masa saat itu. Jadi yang satu merasa pintar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang satu merasa bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan yang benar adalah yang merasa bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata seluruh analisa prediksi yang diucapkan oleh pengikut Nabi Musa, semua oleh orang-orang pengikut Nabi Musa, semuanya salah. Dan yang benar adalah yang merasa bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini menjadi pembelajaran bagi kita? Bukan berarti kita tidak boleh menggunakan pemikiran dan logika kita. Tidak. Tapi kalau sudah berkaitan dengan perintah yang tegas, larangan yang jelas, maka jangan kritik. Ini keliru, ini salah. Kalau begitu saya bagaimana, dan lain sebagainya. Subhanallah. Merasa bodohlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak mungkin, ini enggak dapat hitung-hitungannya. Kalau begitu saya bagaimana? Kalau begini saya makan apa, dan lain-lain sebagainya. Bukankah Allah bisa mengkayakan kita? Bukankah Allah mudah untuk mengkayakan kita dari jalan yang tidak kita duga-duga? Ketika berhadapan dengan perintah yang tegas, larangan yang tegas, maka sami'na wa ata'na. Lalu kita nggak cerdas-cerdas begini, berani debat dengan Allah Subhanahu wa taala, berani mengatakan ini nggak benar, ini keliru, ini hitung-hitungannya salah, kalau begini saya makan apa, dan lain-lain sebagainya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita mati kecuali kita menjadi yang menyerah, diri yang menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang mengkritik akhir hidup kita seperti apa. Dari sekarang hadirin, dari sekarang semuanya, menyerahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.